wabarakatuh. Saya Asmiranda Hazra dari Teknik Elektro dengan NPM 2404 1050 139 akan menjelaskan terkait project. Jadi di projectnya dia itu diminta untuk ngebuat kayak ngelola data tanaman nilam, kayak nambah, ngapus, sama ngedaftar tanaman. Abis itu dia tuh ngenarik data sensor dari tiap tanaman tuh melalui nih API IoT Gateway ini. Terus nanti dia tuh nyimpan data tanaman sama sensornya tuh pakai database yaitu SQLite. Habis itu bakal nampilin data sensor dalam bentuk grafik garis untuk pakai macam-macam skenario. Jadi kayak satu sensor tuh satu tanaman, semua sensor tuh satu tanaman, rata-rata satu sensor, semua tanaman, rata-rata semua sensor, semua tanaman. Jadi satu sensor satu pohon, semua sensor satu pohon, satu sensor semua pohon, semua sensor semua pohon. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke codingannya. Yang pertama itu kita tuh harus import library-nya kayak dari SQLite. SQLite ini tuh kayak standar Python untuk buat database dari SQLite. Habis itu ini tuh kayak dia tuh digunain untuk ngebaca, memperbarui, juga ngapus data dari database lokal. Habis itu kalau ini request ini tuh library untuk buat permintaan dari HTTP. Itu tuh biasa untuk ngambil API Gateway IoT untuk dapetin data sensor. Kalau datetime ini dia ini untuk dia tuh biasanya kerjanya sama objek untuk tanggal sama waktu. Ini tuh untuk nyatat kapan data sensor tuh kebaca atau kapan tanaman itu tuh kedaftar. Habis itu kalau bagian time ini tuh terkait sama waktu. Jadi tuh kayak ngasih jeda biar dia tuh nggak semua gitu API itu nggak terlalu banyak permintaannya sekaligus. Kalau matplotlib yang ini tuh pyplot ini tuh modul dari library untuk ngebuat plot dan grafik. Ini tuh untuk bikin visualisasi data sensor. Kalau yang ini tuh dia untuk untuk bantu buat format kayak sumbu X. Kayak di sumbu X tuh ada waktu sama tanggal yang ada pada grafik gitu. Nah, habis itu selanjutnya ini ada konstanta. Ini tuh kayak di bagian DB name ini database name. Itu tuh nilam IoT DB. Itu nama file database SQLite yang bakal digunain. Terus kalau API base URL ini tuh itu tuh URL dasar dari yang ini tadi API Gateway IoT. Terus kalau ini max expansion ini batas maksimum jumlah tanaman yang bisa didaftarin di sistem ini tuh sesuai sama perhitungan luas lahan sama jarak tanam yang ada di atas tadi di konteks. Terus kalau user NPM ini tuh untuk masukin atau nyimpan NPM pengguna yang bakal diminta di awal program. Habis itu digunain untuk manggil untuk ngambil API untuk manggil API. Terus kalau ini sensor types map ini tuh kayak kamus gitu untuk matain ID atau numeric sensor ke nama deskriptifnya tuh ke bahasa Indonesia. Habis itu
ini tuh buat kode itu lebih mudah dibaca, habis itu outputnya itu lebih informatif. Terus kalau di bagian ini sensor unit maps ini tuh kayak yang ini yang diminta di atas tadi tuh untuk matain ID numerik tuh ke satuan pengukurannya kayak derajat Celcius, persen, sama mm atau milimeter. Itu tuh untuk waktu nampilin data atau label grafik nanti. Habis itu bagian fungsi database ini tuh untuk fungsi ini tuh ngebuat koneksi ke database tuh lebih ke database SQLite. So jadi fungsi database ini tuh isinya kayak ini, get DB, setup database, sama yang lain-lain lah. Kalau get DB connection ini tuh untuk buat koneksi ke database SQLite. Dia tuh kayak apa ya? Kayak dia tuh bikin akses ke kolom data sesuai sama namanya, itu dictionary, bukan hanya indeks numerik. Nah, habis itu kalau setup database ini tuh untuk manggil saat program dimulai untuk mastiin tabel plan sama sensor readings ada dalam database. Kalau nggak ada, tabelnya bakal dibuat pakai struktur yang didefinisikan kayak column dan primary atau foreign key. Habis itu nih count plants-nya itu ngitung jumlah baris tanaman yang ada di dalam tabel plants. Ini tuh untuk nambah ini nih sekarang nih add plan to db itu tuh kayak nambahin ini baris. Nah, baris baru ke tabel plan kayak nyetak ID tree, latitude, longitude, sama registration date. Habis itu di registration date. Habis itu get plan from db ini tuh untuk ngambil data satu tanaman pakai ID tree. Dia itu berguna untuk meriksa apa tanaman ini udah terdaftar apa belum. Habis itu kalau get all plan from db ini tuh untuk ngambil semua data tanaman dari tabel plan. Kalau delete plan from db ini tuh untuk ngapus baris tanaman dari tabel plan berdasarkan dari ID tree ini, karena adanya on delete cascade pada tabel sensor readings. Jadi semua data sensor yang terkait dengan ID tree ini tuh juga bakal otomatis terhapus. Habis itu kalau misal ada di sensor reading to db ini tuh untuk nambahin baris baru ke table sensor readings. Habis itu kayak nyimpan ID tree, sensor type, value. Itu nilai bacaan sensor kayak time step kayak reading time step, pulsation time step, sama values. Itu tuh waktu kapan data ini ditarik dalam satu sesi penarikan data global. Habis itu di bagian fungsi API ini tuh untuk manggil URL API gateway dari IoT kayak nerima npm, ID tree, sama sensor type. Itu tuh bakal jadiin kayak jadi parameter gitu. Terus ngebuat URL lengkap sama gunain request get untuk ngambil data. Kayak ini menggunakan try. Gunain try, terus accept request exception itu tuh untuk nangani masalah jaringan atau koneksi. Habis itu lanjut fungsi logika inti. Fungsi logika inti itu isinya tuh ada pool data,
Pool data for plant, terus nih tambah tanaman sama lain-lain di bawahnya nih ya. Jadi fungsi logika inti ini tuh untuk narik data untuk semua jenis sensor dari 0 sampai 9 untuk satu tanaman spesifik. Dia tuh kayak ada dari nih fetch from .api ini tuh untuk apa ya, untuk manggil ya, dia nih manggil fetch from API itu untuk setiap tipe sensor. Jadi kalau misalnya ada data yang berhasil didapetin, data itu tuh bakal disimpan ke database pakai ada di sensor. Ini ada di sensor reading to DP. Jadi itu pada bagian tambah tanaman ini tuh dia tuh bakal ngimplementasiin fungsionalitas dari tambah tanaman dari untuk minta input kayak ID tree, latitude sama longitude dari pengguna. Jadi tuh dia tuh bakal ngevalidasi input, habis itu meriksa apa ID tree itu udah ada apa belum. Kalau valid dan unik dari integralnya tadi, data tanaman itu bakal disimpan ke database. Habis itu kemudian habis itu kalau bagian hapus tanaman ini tuh dia tuh untuk mengimplementasiin fungsi dari hapus tanaman. Dia tuh bakal nginput dari ID tree untuk meriksa apa tanaman tuh ada. Kalau misal apa tanaman tuh ada, habis itu minta konfirmasi penghapusan, habis itu bakal dipanggil delete plant from DB. Kalau pada bagian daftar tanaman terdaftar, itu tuh bakal ngambil semua tanaman dari database, habis itu nampilinnya dalam format tabel yang rapi. Kalau bagian tarik semua data ini tuh untuk implementasiin fungsi dari tarik data, itu tuh kayak ngambil daftar semua tanaman yang terdaftar, habis itu manggil pool data for plant. Nah nih, pool data for plant untuk kayak setiap tanaman tuh dikasih jeda antar tanaman. Nih ada time slip, dikasih time slipnya tuh satu detik. Habis itu fungsi plotting ini tuh isinya tuh ada plot graph, get date range input, sama lain-lain ya. Fungsinya tuh untuk ngebuat grafik garis gunain matplotlib tadi, yaitu nerima daftar string timestamp, daftar nilai sensor, judul grafik, habis itu label sembunyi. Dia itu bakal ngonversi string timestamp jadi objek datetime supaya bisa diplot sampai betul yang ada di sumbu bagian grafik waktu. Itu ngeformat sumbu X biar tanggal sama waktu tuh ada di ini, ada divisualisasikan dengan baik. Habis itu kayak biar nggak ada hal yang tidak diinginkan atau tumpang tindih gitu. So get date range input ini tuh untuk minta input tentang kayak tanggal sama waktu dari pengguna pakai format yang spesifik. Itu ngelakuin validasi dasar yang ada di format pakai urutan tanggal. Ini year, ini month, ini day, tahun, bulan, sama hari, hour, minute, second, jam, menit, sama per detiknya. Itu
fungsi dari definisi data satu tanaman ini tuh dia tuh bakal ngambil habis itu nampilin data satu sensor spesifik untuk satu tanaman dalam rentan waktu tertentu. Sedangkan kalau data satu tanaman itu ngambil habis itu nampilin data semua sensor untuk satu tanaman kayak dalam rentan waktu yang kayak dalam rentan waktu yang tertentu. Jadi ngasilin 10 grafik terpisah per jenis sensor. Habis itu data satu sensor semua pohon itu tuh ngambil data habis itu ngitung rata-rata nilai dari satu sensor spesifik untuk semua tanaman yang terdaftar di rentan waktu tertentu. Jadi rata-rata dihitung tuh per sesi penarikan data. Habis itu menu. Langsung lanjut ke menu. Di sistem menu ini tuh dia ini untuk kayak di bagian main menu ini fungsi utama yang bakal ngejalin program. Jadi kayak minta npm pengguna ya. Nah, di main menunya dia ini kayak minta npm habis itu dia bakal nampilin menu utama pakai opsi nih kelola pohon, tarik data dari semua tanaman terdaftar, habis itu nampilin data sensor sama keluar. Ya, selanjutnya nanti bakal kita lihat sesuai yang kita running nanti. Nah, sekarang kita bakal mulai running. Oke, pertama masukin npm 24 npm saya 1039 habis itu di bagian sini tuh kita bakal milih satu untuk pohon. Habis itu pilih A untuk tambah tanaman. Habis itu ini kita masukin Sukati, ID tanaman integer unik. Saya bakal milih 5. Habis itu masukin koordinat latitude tanaman 678 543. Habis ini nih bakal ke data semua kayak tanaman pakai ID 5 nih udah ditambahin ke database. Oke. Jadi dia bakal narik semua sensor tipe yang kayak yang ada tadi di atas tuh, kayak suhu, kelembapan udara, curah hujan, tingkat sinar UV, suhu tanah, kelembapan tanah, pH tanah, kadar N tanah, kadar P tanah, sama kadar K tanah. Habis itu tekan enter untuk melanjutkan. Habis itu pada bagian ini kita bakal milih daftar tanaman terdaftar. Habis itu tekan enter. Sebelum itu kita bakal ini dulu, copy dulu bagian sini karena nanti bakal diminta pada tanggal berapa sesuai yang tadi di atas. Kalau di bagian sini pilih
kembali ke menu utama D. Tekan enter. Habis itu pilih 2 untuk tarik data dari semua tanaman terdaftar. Jadi proses penarikan data global selesai, satu halaman udah diproses. Situ kita pilih 2. Dan ini bakal proses untuk narik data untuk semua tanaman yang terdaftar. Habis itu pilih 3, tampilkan data sensor. Habis itu pilih B, data semua sensor satu pohon. Masukkan ID tanaman yang tadi 5. Nah, ini kita salin yang tadi tuh. Nah, ini masukin tanggal sama waktu yang kita mau, sampai tanggal berapa gitu yang mau sensor. Di sini saya akan pilih sampai tanggal bulan 6 tanggal 2 ya. Oke, jadi di sini udah ngevisualisasiin hasil grafik ya. Grafik untuk tingkat sinar UV, curah hujan. Oke, kalau udah enter, itu kembali ke menu utama. Terima kasih telah menggunakan sistem ini. Sampai jumpa. Oke. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah.